Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Twitter dari tulisannya @algaza. Sebuah kisah yang berjudul 11 jam kesurupan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen berbelanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Dan bisa kunjungi langsung link yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kata orang tua dulu jangan keluar waktu maghrib. Banyak mitos katanya banyak demit dan hal negatif lainnya. Salah satu mitos ini pernah nyata saya alami. Cerita ini akan saya tulis dan bagikan sesuai kejadian yang pernah saya alami beberapa tahun lalu. Sebelum saya melanjutkan ceritanya, saya mau ucapin mohon maaf kalau cerita ini berantakan karena saya tidak pandai dalam menulis. Cerita saya tulis sesuai kejadian nyata yang pernah saya alami dengan bahasa penyampaian yang mungkin seadanya. Nama tokoh dalam cerita dan tempat mungkin akan saya samarkan dengan alasan privasi. Saya membagikan cerita ini tidak ada maksud apa-apa dan hanya ingin sekedar membagikan pengalaman saja. Kejadian ini kalau tidak salah sekitar 31 Mei 2019. Tepat di hari ini 25 Mei 2023, saya coba menulis kejadian yang pernah saya alami 4 tahun lalu. Anggap saja tulisan ini salah satu kenangan saya pernah mengalami kejadian yang di luar nalar. Cerita ini akan saya ceritakan bertahap, insya Allah sampai selesai. Saya mulai dari saya yang ingin bertemu dengan sahabat saya yang umurnya jauh di atas saya. Al-Fatihah. Karena beliau pun sudah berpulang ke rahmatullah sekitar 1 atau 2 tahun lalu. Waktu itu sekitar jam 16.20. Bunyi pesan dari HP Android jadul saya dan sebelumnya juga ada bunyi miss call. Lalu saya ambil dari saku celana sebelah kiri saya. Saya lihat pesan dari teman saya. Kita sebut saja Bang J. Drong, isi pesan dari Bang J. Drong itu panggilan saya karena dulu rambut saya gondrong. Iya bang, kenapa bang? Jawab saya di pesan. Kesini sebentar. Oh iya bang, sebentar. Emang kemana bang? Klaster, jawabnya. Ngapain bang? Udah buruan, mau nggak? Kemarin nanyain. Ya udah bentaran bang, gua lagi di ruko depan. Setelah beberapa menit sudah tidak ada lagi balasan pesan dari Bang J. Fai. Saya di ruko depan itu habis ketemu kawan saya yang dimana dia seorang teknisi servis barang elektronik. Letaknya hanya beberapa meter dari tempat saya tinggal. Dan klaster yang dimaksud Bang J juga jaraknya tidak jauh dari rumah saya, hanya beberapa meter turun ke bawah. Jam di HP saya menunjukkan pukul 17.18. Saya pamit ke teman saya yang di ruko karena sudah tidak enak ditunggu oleh Bang J. Di ruko pun saya memang tidak sengaja mampir ke situ, cuma untuk sekedar ngobrol, numpang ngopi dan rokokan. Sebut saja Ian, si pemilik ruko elektronik itu. Ian, gue ke bawah dulu ya, nemuin temen gue. Ntar dah gue main kesini lagi, nggak enak udah ditungguin. Oke mang, gampang. Makasih ya, jawab saya sambil nyengir. Kebetulan si Ian ini tidak sama sekali tahu siapa yang ingin saya temui di bawah. Karena saya pun tidak bilang kepada Ian kalau mau nemuin Bang J. Pikir Ian saya ke bawah paling seperti biasa, cuma mau pindah tempat nongkrong. Dia tidak tahu kalau saya mau ke klaster. Karena waktu itu si Ian pun tidak sama sekali kenal siapa Bang J. Akhirnya saya pun bergegas menemui Bang J. Dari ruko saya berjalan turun ke bawah, yang dimana ketika berjalan menuju klaster, saya berpapasan oleh teman-teman saya yang lain yang lagi nongkrong. Saya pun hanya say hello dan saya berjalan sambil bilang, bentar ya bentar, sambil jalan dan nyengir-nyengir. Tidak lama saya sampai di sebuah bangunan minimalis, bangunan mini dengan tampilan yang elit. Beberapa bangunan sudah jadi dan sebagian lagi sedang proses pembangunan. Tok tok tok, suara pintu yang saya ketuk dari arah luar. Assalamualaikum bang. Suara saya dengan nada sedikit berteriak. Masuk. Suara yang sama sekali tidak asing lagi saya dengar. Ya, itu suara Bang J.
Saya langsung membuka pintu dan masuk. Tidak lama saya masuk, berdiri sebentar di ruang tamu dan menutup pintu sambil bilang, "Di mana bang?" "Dapur." Saya pun bergegas jalan menuju arah dapur. Sambil menyalakan sebatang rokok, saya pun menghampiri dan duduk di lantai berhadapan-hadapan dengan Bang J. "Kenapa bang, tumben?" tanya saya sambil melihat wajah Bang J yang sudah penuh keringat dan nafas yang sedikit ngos-ngosan. "Nih." Bang J menyodori saya sebuah botol kaca terbuat dari botol minuman kemasan berisikan air tidak penuh. 2 sedotan teh kemasan yang terpasang di tutup botol yang sudah dilubangi sebanyak 2 lubang. Sedotan yang satu terpasang cangklong kaca. Kalian yang membaca tulisan ini mungkin sudah mulai tergambar bukan? Alat apa yang disodori Bang J kepada saya? Ya, itu adalah alat untuk menghisap SS. Di dalam cerita tentang sabu-sabu ini akan saya singkat menjadi SS. Jujur saya sebenarnya ingin menceritakan cerita ini sejak lama. Karena alasan yang sudah jelas, terdapat unsur barang terlarang. Terkadang untuk mulai menulis saya selalu berpikir 1000 kali. Takut setelah menulis terjadi apa-apa. Tapi hari ini, bismillah, coba saya lanjut ceritanya. Saya pun mengambil alat yang disodori Bang J. Hisap demi hisap, dengan korek api yang sudah dimodifikasi, apinya menjadi kecil. Saya dekatkan ujung api yang lancip ke ujung cangklong. Selesai 2 hisapan, saya bergantian dengan Bang J. Ketika di dalam CK habis, Bang J menuangkan kembali, menghisap dan bergantian. Begitu seterusnya sampai SS di dalam plastik itu habis, tidak tersisa. Setelah itu kita berdua mulai membenahi mainan tadi dan pindah ke ruang tamu. Di bangunan klaster yang sebagian belum jadi itu, saya melihat dari arah ruang tamu. Pekerja atau kuli bangunan mulai mengakhiri pekerjaannya. Mereka bergegas untuk kembali pulang, menandakan hari sudah semakin sore. Klaster yang saya injak pun sebenarnya belum 100% rampung. Singkat cerita, di ruang tamu Bang J berniat hari itu mengajak saya ke sebuah tempat untuk menemaninya. "Abis ini mau kemana lo?" tanya Bang J kepada saya. "Nggak ada bang, lagi nggak kemana-mana." "Temenin gue mau." "Kemana bang?" "Gue disuruh jemput SS, tapi lagi males bawa motor," kata Bang J. "Kemana?" "Depok." "Gue kan nggak tahu jalannya bang." "Udah gampang." "Jam berapa bang?" tanya saya lagi. "Sekarang." "Ah gila, gue belum mandi." "Udah nggak usah, udah buru, sekarang lo balik ganti baju. Nanti gue jemput di gang rumah lo samping warung. Nanti gue telepon kalau gue udah di gang," tutur Bang J tegas kala itu. "Yaudah, oke deh bang." Saya pun bergegas pulang, berjalan dengan agak cepat. Di tengah perjalanan samar-samar masjid mulai bersolawat, menandakan adzan maghrib mau berkumandang. Sampai rumah, kebetulan di rumah ramai keluarga saya, tapi saya tidak pedulikan hal itu. Saya pun langsung mengganti pakaian. Ketika saya ingin mengenakan jaket, tidak lama HP saya berdering. Ya benar, itu telepon dari Bang J. Waktu saya ingin mengangkat teleponnya, tapi Bang J sudah mematikan telepon lebih dulu. Tidak lama ada pesan masuk dari Bang J. Dia memberitahu kalau dia sudah di gang. Saya pun mulai mempercepat pergerakan saya. Ketika siap, saya langsung menuju keluar rumah. Melewati keluarga saya begitu saja dan hanya berjalan sambil bilang, "Mau keluar dulu." Setelah beberapa meter dari pintu rumah, suara adzan maghrib mulai jelas terdengar. Saya terus berjalan menuju gang, sampai pada akhirnya saya menemui Bang J yang sudah menunggu. "Buset ya, lama banget kayak perempuan," gerutu Bang J. "Ya maaf dah bang." "Ayo naik." "Bang, masih maghrib, nggak mau habis adzan aja jalannya." "Ah, sholat kagak lu nunggu adzan. Udah ayo buruan nih, bawa motor." Tanpa menjawab apa-apa, saya langsung mengambil alih kendali motor dan mulai berjalan. Dengan postur tubuh Bang J yang agak gemuk, saya agak sedikit keberatan waktu membonceng Bang J. Sedikit tentang Bang J. Bang J adalah seorang ketua ormas, sudah beristri dan mempunyai anak. Saya tidak termasuk ke dalamnya. Di klaster itu tugas dia menjaga keamanan. Dan Bang J ini dari kampung sebelah. Dari kampung sebelah yang mengelola jatahnya di wilayah atau tempat saya tinggal. Karena dia tahu semua dari teman-teman di tempat saya tidak ada satupun yang mengikuti kegiatan ormas.
Jadi mungkin disitulah kesempatan Bang J masuk ke wilayah saya. Sebelum saya kenal, sebagian teman-teman saya sudah kenal dengan Bang J. Jadi kebanyakan dari kami tidak ada yang keberatan kalau tidak ada yang mengganggu kegiatan Bang J di wilayah saya tinggal. Selama kegiatannya tidak mengganggu, toh masa bodoh saja. Singkat cerita, saya dan Bang J sudah sampai tujuan, yaitu di kota Depok. Kita berhenti di depan SPBU, nunggu seseorang yang mengantarkan SS ke Bang J. Hampir setengah jam yang ditunggu belum juga datang. Akhirnya saya dan Bang J memutuskan untuk berpura-pura makan dan ngopi di sebuah warteg. Sesampainya di warteg, kita hanya ngopi dan makan jajanan yang sekiranya bisa kita makan. Karena orang yang habis konsumsi SS tidak akan nafsu makan. Sekitar hampir 1 jam lebih kita menunggu, ada satu motor yang datang menuju ke arah warteg tersebut. Tidak lama Bang J berdiri dan menghampiri seorang pria remaja. Ya benar, itu adalah orang yang saya dan Bang J tunggu. Tidak lama berbincang dengan Bang J, remaja itu pergi. Saya dan Bang J pun ikut pergi meninggalkan kota Depok dan kembali ke Ciledug. Berangkat dari arah A, pulang melalui arah E atau jalur berbeda demi keselamatan kami berdua. Karena yang kita tahu resiko yang teramat tinggi. Tidak terasa rasanya waktu sudah agak malam. Saya dan Bang J tidak bisa melihat jam waktu itu karena HP sengaja kita matikan sebelum sampai tujuan kembali. HP tidak akan dihidupkan, ya kembali lagi karena alasan takut atau berjaga-jaga. Di malam itu terasa sangat dingin walau sudah mengenakan jaket sekalipun. Entah, mungkin karena perjalanan yang jaraknya lumayan jauh. Singkatnya kami berdua hampir sampai menuju klaster. Tapi ketika kami hampir sampai klaster, kejadian tidak mengenakan terjadi. Hampir membuat kami berdua kaget dan parno. Sekitar 2 meter dari gerbang klaster, tiba-tiba ban belakang motor matic milik Bang J meledak. Kami berdua beruntung karena tidak ada sama sekali warga yang mendengar ledakan ban tersebut. Karena kami berdua sampai di depan klaster, di sekitaran sama sekali sepi, tidak ada orang satupun lewat. Selama klaster belum rampung, sekitaran masih banyak kebun-kebun dan empang milik warga. Suasana yang cuma terdengar suara jangkrik di benak saya waktu itu. Jam sudah menunjukkan larut malam atau sekitar 1 atau jam 2. Akan tetapi ketika saya dan Bang J mendorong motor ke dalam klaster, sekaligus kita juga masuk, saya yang waktu itu mulai menghidupkan HP, terkejut dengan apa yang saya lihat. Di benak saya yang tadinya saya pikir jam pada waktu itu sudah menunjukkan jam 1 atau jam 2 pagi, ternyata di HP saya baru menunjukkan pukul 10. Kaget karena suasana di luar seperti pukul 1 atau 2 pagi. Ditambah tidak ada warga satupun dan hanya suara jangkrik. Gila, baru jam 10, seru saya saat itu. Gua kira udah jam 1 apa dan 2 pagi. Iya, gua kira juga udah pagi. Tadi gua nyalain HP juga sempet kaget. Mana ban motor meledak. Kok bisa meledak pas udah nyampe gitu ya? Sambung Bang J. Gue baru mau nginep niatnya di klaster, tapi pas lihat jam gak jadi. Nanti gue minta jemput bocah aja, suruh bawa motor gue. Sambung Bang J lagi. Untung gue deket bang, tinggal jalan kaki nyampe. Ledek saya ke Bang J. Dari obrolan itu tidak lama Bang J mulai mengeluarkan timbangan digital dan alat hisap SS. Bang J mulai menimbang SS yang baru kita ambil. Hasil dari timbangan beratnya sekitar 10,52 gram. Selesai menimbang, kita mulai untuk tester SS tersebut. Setelah semua ritual SS selesai, saya diberi penawaran oleh Bang J. Mau duit atau bahan dorong? Tanya Bang J. Emang kalau duit berapa? Bahan berapa bang? Duit 200 sama pakai sprem. Sprem sama dengan harga bahan 400.000, sahut Bang J. Gua minta bahan boleh bang, tapi minta 1 gram biar sekalian gua kerjain. Yakin lo? Kelar kapan? 5 hari bang, jawab saya lagi. Lu kalau bukan karena bocah sini, gua nggak bakal kasih. Nih 1, hati-hati lo, sahut Bang J. Makasih bang. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 11.40. Pertemuan saya dengan Bang J selesai di malam itu. Saya pamit pulang dan pergi meninggalkan klaster. Mulai berjalan pulang, di tengah perjalanan dalam hati bertanya, balik ke rumah apa ke ruko Ian ya?
Sambil berjalan dan menggenggam SS dari Bang C tadi, akhirnya saya memutuskan pulang ke rumah sebentar, hanya sekedar mengambil alat hisap SS. Kebetulan orang rumah sudah tidur semua. Ketika sudah mengambil alat, saya kembali keluar berjalan mengarah ke ruko Ian. Sesampainya di depan ruko Ian yang mungkin ada di dalam, kurang mendengar teriakan saya dari luar. Akhirnya saya mengetuk-ngetuk teralis besi ruko sambil memanggil Ian. Tak tak tak. Ian, oi Ian, tidur lo. Oi Mang, terdengar suara Ian dari dalam. Tidak lama Ian menghampiri saya dan membukakan teralis besi rukonya. Dari mana lu Mang? Malam-malam tumben. Masuk Mang, tanya Ian sambil menyuruh saya masuk. Gak dari mana-mana, udah tutup lagi Ian, sahut saya sambil jalan masuk ke dalam ruko. Di tempat saya si Ian ini memanggil teman-teman saya termasuk saya sendiri dengan panggilan Mang, Mamang, karena kebetulan si Ian ini orang Sukabumi, Jampang Surade. Sini Ian. Weh, mau dong, sahut Ian gembira. Itu ada adik lu, lagi tidur, gak apa-apa Ian. Gak apa-apa Mang. Akhirnya saya mengajak Ian di malam itu sekaligus menumpang tempat untuk membungkus SS yang mau saya jual keesokan harinya. Di tempat saya tinggal, saya memang dikenal sebagai bandar dan pemakai. Selain SS ada lagi yang lain, tapi saya tidak sebutkan di sini karena itu di luar cerita ini. Saya pakai SS itu berdua Ian sambil mengobrol. Posisi saya duduk persis di depan pintu dapur ruko, yang dimana ada satu pusat perhatian saya selama di situ mengarah ke kamar mandi ruko yang lampunya mati dan sengaja tidak dinyalakan beberapa bulan lamanya oleh Ian. Entah apa yang membuat saya selalu melirik kamar mandi tersebut. Saya sempat berpikir, apa perasaan saya saja kalau ada yang memperhatikan saya dari arah kamar mandi ruko. Sambil menghisap SS dan membungkus, setiap waktu pasti lirikan saya mengarah ke kamar mandi. Itu kamar mandi gak ada lampunya Yan? Tanya saya sambil melihat ke kamar mandi. Males Mang, nyalain nanti gak lama rusak lagi, mending gue diemin aja. Tapi airnya nyala, air sama lampu juga mati. Gue pakai air galon kalau mau mandi. Buset, kalah akuarium pakai air galon. Nggak beli Mang, minta sama warung sebelah, kan di depannya ada keran air. Selama obrolan itu pandangan saya masih terus mengarah ke kamar mandi, seperti benar-benar ada sesuatu yang saya rasakan. Untuk mengalihkan pusat perhatian, saya mencoba menonton TV yang sudah Ian setel sebelumnya. Tapi pandangan saya masih ke kamar mandi. Akhirnya saya mencoba sedikit menggeser posisi saya, yang tadinya menghadap langsung sekarang menjadi agak sedikit menyamping, dan mencoba sedikit menutupi pandangan saya dengan menggeser pintu agar sedikit tertutup. Saya alihkan sembari saya bermain judi online. Akan tetapi sesekali pandangan saya masih terus ke kamar mandi itu. Kamar mandi serem bener ya rasanya. Serem gimana Mang? Tanya Ian. Gak apa-apa, serem aja gak ada lampunya. Ian hanya nyengir mendengar ucapan saya tadi. Gerah banget gak sih Ian? Iya Mang, gue kira gue doang. Tapi panasnya gini banget rasanya ya. Hawa panas yang menurut saya aneh dan tidak bisa saya rasakan di malam itu. Akhirnya Ian memberikan tawaran pada saya. Mau dibuka aja Mang, pintu belakangnya, kata Ian. Emang bisa Ian? Tapi udah malam, beresin dulu kali kalau misalkan pintu mau dibuka. Jam sudah menunjukkan pukul 01.30 pagi. Saya memutuskan untuk membereskan bungkusan SS dan hanya menyisakan sisa tuangan SS yang masih ada di alat. Akhirnya Ian mulai mencari sesuatu untuk membuka pintu belakang ruko. Jadi pintu rukonya ini terbelah dua, bisa dibuka atas saja atau bawahnya dan bisa juga dibuka kedua-duanya. Di bawah pintu ada satu tangga. Satu tangga itu untuk akses masuk jika ingin masuk melalui pintu belakang. Tingginya sekitar setengah meter. Pintu ini dulu memang sering dibuka, tapi entah karena alasan apa pintu itu dipantek dari dalam oleh Ian sendiri. Ian lalu mulai membuka pantekan pintu dengan menggunakan tang. Dipukul dan mencoba diputar-putar agar sedikit keras, karena lumayan dalam Ian memantek pintunya. Belum lagi beberapa paku terlibat oleh kawat. Setelah beberapa menit akhirnya pantekan pintu berhasil dibuka. Saya dan Ian mulai menggeser meja kompor yang menghalangi akses untuk membuka pintu. Mau dibuka semua Mang?
Gak usah, atasnya aja biar ada angin. Akhirnya pintu atas saja yang kami buka, sekedar ada udara yang masuk. Kami berdua pun duduk kembali di posisi semula, tapi entah kenapa pintu sudah dibuka. Kipas angin menyala. Hawa panas itu masih saya dan Ian rasakan, tapi kami berdua cuek, tidak peduli akan hal itu. Sedikit menggambarkan ruko Ian, seperti ruko kebanyakan, hanya satu petak. Tapi ruko Ian ini dia menyekat rukonya agar menjadi dua bagian. Depan untuk dagang, belakang sekat dari triplek untuk ruangan istirahat atau tidur. Sebelum menuju dapur dan kamar mandi ada pintu. Setelah pintu langsung ke ruang dapur dan kamar mandi. Di bagian paling belakang antara dapur dan kamar mandi ada pintu yang sebelumnya saya ceritakan. Setelah kami berdua membuka pantek pintu tersebut, kami berdua mencoba untuk tidak memperdulikan lagi suasana yang ada saat itu. Kami berdua kembali duduk. Saya di posisi yang sama, masih di depan pintu dapur bersender antara kasur dan lemari plastik. Volume berita dari TV sengaja saya besarkan agar suasana sedikit bersuara. Kami berdua masih mengobrol sambil bermain HP. Pandangan saya masih mengarah ke arah kamar mandi, sesekali menengok ke arah luar, di mana arah pintu belakang yang sudah terbuka. SS yang masih tersisa di botol sengaja saya habiskan untuk mengalihkan pikiran. "Nian, habisin buruan. Gak enak kalau ada orang lihat," tawar saya pada Ian. "Gak bakal Mang, itu kan tinggi pintunya." "Ya kali aja dia naik ke tangga. Udah buru, terus rapiin." Ketika habis, Ian tidak langsung membereskan botol tersebut, melainkan meletakkannya begitu saja. "Wah brab ini kalau ada yang lihat. Sini, gue yang rapiin," tegas saya pada Ian. "Taruh saja situ Mang, belakang lemari." "Ah berisik loh." Jam di HP saya sudah menunjukkan pukul 02.45. Berniat setelah azan subuh saya pulang ke rumah. Di waktu yang sama saya masih melihat adiknya Ian. Ini masih tertidur lelap. Sama sekali tidak tahu aktivitas apa saja yang kami berdua lakukan. Masih di posisi yang sama saya duduk, merokok, melihat TV, sesekali melihat HP yang masih login ke dalam game sambil mengobrol. Pandangan saya semakin kuat. Rasanya ada sesuatu yang berbisik menyuruh saya melihat ke arah luar dan kamar mandi. Saya berusaha tidak sama sekali menggubris perasaan yang kala itu lewat di otak saya. Berusaha fokus dengan HP saya, tetapi sesuatu hal benar terjadi. Ketika pandangan saya mengarah ke HP, sesekali melirik ke TV. Posisinya di atas dan saya mencoba menoleh ke arah luar. Benar saja dari sudut sebelah kiri luar, saya melihat ada yang berdiri sedang memandang satu arah ke arah saya. Sempat bingung dengan apa yang saya lihat dan ingin memastikan sebenarnya apa yang berdiri di luar. Dengan rasa penasaran cukup besar, saya mencoba memandang 10 detik lamanya karena saya takut kalau itu orang asing yang tidak saya kenal atau orang yang membuntuti atau memata-matai saya. Akan tetapi saya sudah memandang sekian detik. Sosok itu hanya diam terus memandang tepat ke arah saya. Semakin curiga dengan apa yang saya lihat, akhirnya saya mencoba mencolek kaki Ian dengan jempol kaki saya. Awal Ian tidak menggubris. Senggolan ketiga Ian baru merespon saya. "Kenapa Mang?" tanya Ian kaget. "Yan, itu siapa?" "Mana Mang?" "Luar Yan, sebelah kiri," jawab saya sambil berbisik dan melirik ke arah sosok yang berdiri di luar, memastikan belum pergi. "Mana sih Mang? Gak ada siapa-siapa," jawab Ian penasaran. "Lihat yang bener." Kalau boleh menggambarkan, sosok yang saya lihat jaraknya sekitar 3 meter dari tempat saya duduk. Tegak lurus sejajar dengan saya, rambutnya melebihi bahu, berbaju putih, dengan muka yang keseluruhan berwarna hitam. Secara logika, jika orang biasa saja seandainya dia berdiri dari luar, tidak akan sampai bisa melihat ke arah dalam jika orang itu tidak menaiki satu tangga di bawah pintu belakang. Akan tetapi di luar nalar, dari posisi dia berdiri itu sama sekali sedikit jauh dari tangga. Karena posisi pintu yang lumayan tinggi, apalagi hanya pintu atasnya saja yang kami berdua buka. Ian masih tidak melihat apa yang saya tunjukkan. Di pikiran saya, apakah Ian hanya berpura-pura tidak melihat atau sebenarnya dia memang tidak melihat. "Ayo lihat berdua Mang," seru Ian. "Lu aja dah." "Ayo Mang, gue penasaran." "Ya udah, lu depan gue belakang. Pintunya kalau bisa tutup aja kali ya," jawab saya yang mulai takut tapi penasaran.
"Yaudah ayo Mang." Kami berdua mulai berdiri dengan posisi Ian di depan dan saya di belakang Ian. Dengan telapak tangan saya menempel di punggung Ian. Ian mulai berjalan agak miring. Saya mengikuti sampai menuju pintu. Ian mencoba melihat ke arah luar sambil mencoba meraih sisi pintu. Sisi pintu sempat tidak teraih 2 kali. Ketiga kalinya Ian berhasil meraih sisi pintu. Ian mencoba menutup rapat pintu. Setelah berhasil tertutup, kami berdua perlahan mundur untuk kembali ke tempat semula. Tapi baru 2 langkah pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Entah karena angin atau karena apa, melihat kondisi pintu yang hanya ditutup pasti bisa tertutup rapat tanpa dikunci, dan cuaca malam itu sama sekali tidak ada angin, apalagi angin besar yang bisa membuat pintu terbuka. "Yan, kebuka setengah pintunya," bisik saya pada Ian. "Udah biarin Mang, kita tutup pintu dapur aja," jawab Ian. "Lu ngeliat kan Yan? Iya kan, ada yang berdiri kan? Itu tadi kita deket banget, gak mungkin lu gak lihat," seru saya sambil bertanya pada Ian. "Iya Mang, anjing itu." "Anjing apaan sih?" tanya saya. "Iya Mang, kuntilanak anjingnya," jawab Ian menegaskan. Mulai dari situ atmosfer ruangan ruko bertambah panas bagi saya. Jantung mulai berdebar hebat. Ian yang waktu itu duduk di samping adiknya yang sedang tidur berucap pada saya, "Yaudah Mang, tutup aja pintu dapurnya." Ian menyuruh saya. "Gak mau Ian, lu aja." Pintu dapur akhirnya ditutup oleh Ian. Saya yang tadinya duduk mulai pindah ke atas kasur, duduk di samping lemari plastik bersebelahan dengan adiknya Ian yang sedang tidur. Setelah pintu ditutup, tidak ada tanda-tanda pergerakan dari arah dapur maupun luar. Akan tetapi berselang beberapa menit saya dan Ian mendengar suara ketukan pintu dari dalam dapur. Ya, suara pintu dapur yang diketuk 2 kali. Tok, tok. Saya dan Ian mulai saling bertatap pandang, menelan ludah sambil mengangguk, tanda memberi kode ada apa. Volume TV saya tambahkan lagi lebih besar dari sebelumnya yang sempat saya besarkan. Melihat Ian mulai diam saja, saya pun ikut diam agar suasana tidak terlalu arogan. "Coba buka pintunya Mang, gua penasaran," bisik Ian. "Jangan Ian, nanti saja." Ian mulai kembali diam. Yang kami lakukan di dalam ruko saat itu hanya memandangi pintu dapur. Takut tiba-tiba pintu terbuka atau engsel pintu yang kemungkinan dimainkan. Tidak lama dari itu ada ketukan pintu lagi dari dalam dapur. Tok tok, suaranya agak keras. Kami berdua masih memandangi pintu. Suara ketukan ketiga mulai muncul lagi. Sekarang suaranya lebih keras dari yang pertama dan kedua. Dan sekarang ketukan itu berbunyi 3 kali. Tok tok tok. "Brengsek," ucap saya refleks saat itu. Ian masih diam. Saya mulai menyalakan sebatang rokok, mengambil nafas untuk lebih tenang. Justru suara gaduh kembali terdengar dari dalam dapur. Kali ini suara seperti sendok yang dijatuhkan. Kami berdua hanya diam sambil melirik pintu. Setelah suara sendok terdengar lagi suara seperti spatula yang diadu ke penggorengan. Suaranya seperti orang yang sedang menggoreng sesuatu. Suara berikutnya ada suara sendok lagi yang jatuh. Ian mulai emosi, ingin membuka pintu, tapi saya tahan waktu itu. Berselang dari suara gaduh itu, ada bunyi lemparan spatula disusul suara entah panci atau apa yang dibanting. Semakin mencekam malam itu. Jantung semakin kuat berdebar, ingin melakukan sesuatu tapi tidak tahu apa yang ingin kami berdua lakukan. Emosi kami berdua mulai terpancing. Pikiran mulai tidak stabil. Tidak ada sama sekali dalam benak untuk kami berdua kabur atau pergi lewat pintu depan. Kami hanya terus di dalam sambil memikirkan apa yang mau kami berdua lakukan. "Udah Mang, awas, gue coba buka pintunya," seru Ian tegas. "Wah gila lu Ian." Ian mulai berjalan ke arah pintu dapur dan membukanya. Setelah dibuka, kami berdua terkejut melihat dapur sudah berantakan. Yang lebih mengejutkan lagi, kami berdua melihat sosok yang berdiri di dalam dapur dekat pintu belakang. Tingginya sekitar 2 meteran, berbaju putih, rambut panjang dengan wajah pucat yang sebagian tertutup rambutnya. Ketika kami berdua memperhatikan sosok itu, saya kaget dan refleks karena mendengar suara tertawa khas kuntilanak. Suara itu terdengar beberapa kali. Kami mencoba menutup kembali pintu dapur, tapi apa yang terjadi benar seperti yang ada di film-film. Pintu terbuka setengah dengan sendirinya dan sosok itu kembali tertawa. Suara cekikikan itu amat sangat mengganggu di otak saya.
kembali memandangi sosok itu dan berkata, "Weh, bangsat, gue gak takut sama lu ya. Lawan gue, manusia aja gue lawan, apalagi lu yang cuma setan." Sosok itu hanya tertawa mendengar saya berteriak-teriak seperti itu. Tidak lama dari itu Ian menampar pipi saya sekali. "Mang, jangan ngomong gitu goblok," teriak Ian. "Kok lu nampar gua?" Suasana mulai tidak terkontrol, mulai gaduh dan bingung harus apa lagi. Kami hampir berkelahi akan hal itu, tapi di sisi lain kami berdua ada masalah yang entah seperti apa mengatasinya. Badan saya mulai lemas. Saya meminta Ian untuk menduduki tubuh saya. Alasannya supaya setan itu tidak masuk ke dalam tubuh saya. Saya mencoba untuk rebahan di kasur samping adiknya Ian. Dengan posisi terengkurap, punggung saya mulai diduduki Ian. Ian yang saat itu menduduki tubuh saya dengan mengarah ke hadapan dapur. "Masih ada dia, Ian?" "Nggak tahu, Mang." Sosok itu seperti sempat menghilang. Tidak lama saya bertanya seperti itu, ada suara cekikikan dari atas kepala saya. "Suara apaan itu, Ian?" "TV kali, Mang." Tidak lama suara itu terdengar lagi dari atas arah TV. Ian bangun dan menyuruh saya untuk bangun. Ian menyuruh saya untuk membuka seluruh pakaian yang mitosnya jika telanjang bulat katanya hantu akan takut, terutama kuntilanak. Saya pun tidak mengiyakan ajakan Ian. "Mang, bangun, kita telanjang aja, ayo buruan Mang," ajak Ian. "Gak mau gue ya, lu aja, gue males lihat mukanya." "Yaudah Mang, ngaji aja kalau gitu," ajak Ian pada saya. Ian akhirnya mencoba membaca surat Yasin, tetapi entah karena apa, baru di ayat pertama Ian berhenti. "Ntar dulu Mang, bentar, gue lupa terusannya," keluh Ian yang saat itu dia lupa dengan terusan surat Yasin. Mau tertawa tapi tidak bisa, mau kesal tapi tidak guna saat itu, ditambah tingkah laku Ian yang lupa dengan surat Yasin. Karena memang lupa atau tidak tahu, akhirnya Ian membuka YouTube dan memutar surat Yasin dari YouTube. Setelah itu entah dari mana datangnya, sosok itu tiba-tiba muncul di tempat yang sama di dalam dapur. Ian terkejut dan mulai terdengar lagi suara cekikikan. "Ya Allah, Allahu Akbar." Akhirnya saya berinisiatif mengeluarkan HP dari saku celana saya dan menyuruh Ian untuk mengambil foto. Percobaan pertama gagal karena menggunakan flash. "Mang, lu jangan kemana-mana, tetap dudukin gua pokoknya. Lu jangan sampai berdiri, tetap dudukin punggung gua sambil lu coba ambil foto ke arah dapur Mang," suruh saya pada Ian. "Emang bisa Mang?" "Udah coba aja buruan, gue udah gak betah." Ian yang kala itu mengiyakan suruhan saya. Akhirnya Ian mencoba memfoto dan memvideokan momen tersebut sambil menduduki tubuh saya. Dan inilah yang kami dapat. Awalnya ada beberapa foto dan video, tapi hanya satu video yang berhasil merekam momen tersebut. Perhatikan baik-baik, ada beberapa sosok. Keaslian sosok dalam video ini boleh diperiksa dan dites keasliannya. Saya menjamin video ini asli 1200%. Video diambil menggunakan HP Samsung J2 Prime sekitar 4 tahun lalu. Sebelum kita lanjut, saya ingin menjelaskan isi video tersebut. Mungkin untuk sebagian yang indigo, monggo boleh dilihat lagi videonya. Sebelumnya terima kasih yang udah mau bantu up tulisan ini. Sehat selalu untuk kalian dan kita semua. Di dalam video tersebut, jika kalian melihat celana hitam sedang tiduran di kasur, itu adalah saya yang setelah berteriak-teriak menantang kuntilanak tersebut. Saya tiduran di kasur samping lemari plastik dan meminta Ian untuk menduduki badan saya. Dan yang sedang memvideokan adalah Ian. Ketika saya meminta Ian mengambil foto bagian ruang dapur, dan kalau kalian lihat ada laki-laki bersender di tembok itu, adalah adiknya Ian. Biasa dipanggil Ujang waktu itu, saya lupa dia terbangun karena apa. Dan kalau kita mendengar suara saluran televisi, itu adalah televisi yang dimana volumenya saya besarkan. Kurang lebih ruangan di tempat kejadian seperti itu. Kalau kalian bisa lihat video, ada beberapa makhluk yang sempat terekam. Kalian tahu bagaimana spek dari HP Samsung J2 Prime? Ya, HP itu yang berhasil merekam sosok tersebut tanpa menyalakan lampu flash. Kondisi dapur dan kamar mandi tidak berlampu seperti yang ada di video. Awalnya hanya satu sosok yang berwarna putih, tapi entah karena gaduh atau apa, ada sosok lain yang tiba-tiba keluar. Di depan sosok baju putih, kalian bisa lihat yang wajahnya seperti binatang. Di tanda anak panah pertama, saya tidak tahu sosok apa yang sempat mengintip itu.
seperti nenek berambut putih dengan wajah pucatnya. Sosok yang berbaju putih dari luar wajahnya hanya hitam, tapi ketika ada di dalam dapur, entah bagaimana bisa berubah memiliki wajah. Ketika saya sempat menantang sosok tersebut dan ingin maju ke arahnya, sosok itu saya. Saya sempat dihadang Ian. Dalam cerita sudah saya tulis kalau saya sempat ditampar oleh Ian. Dari situ batin saya bilang, "Yaudah, oke, gue tiduran aja." Seperti yang ada di video. Oke, lanjut. Singkat cerita, dari beberapa kejadian di atas, jam sudah menunjukkan pukul 03.45 pagi, di mana adzan subuh sedikit lagi ingin berkumandang. Akan tetapi sosok tersebut masih di posisinya, entah bagaimana cara mengusirnya. Rasa putus asa, merasa takabur sudah pasti. Jika di pikiran saya harus pulang ke rumah waktu itu, rasanya sangat tidak mungkin. Karena akses belakang pintu ruko sama depan, akses menuju rumah saya. Posisi di depan pintu belakang ruko adalah rumah kakak kandung saya. Beda 3 rumah sudah sampai menuju rumah saya. Untuk sampai ke rumah saya otomatis saya harus melewati pintu belakang ruko Ian. Yang saya pikirkan, kalau saya kembali ke rumah, sosok itu bisa saja mencegat saya. "Kalau gue balik aja gimana, Yan?" tanya saya lemes. "Jangan, Mang, lu lagi kayak gini." "Itu si Ujang Baun kenapa, Yan?" "Gak tahu, Mang." "Yaudah, Mang, lu dudukin kaki atau badan gue, jangan sampai kemana-mana," saut saya. Akan tetapi entah karena apa, tidak lama Ian justru meninggalkan badan saya. Saya merasa Ian seperti ingin melakukan sesuatu ke sosok itu. Saya yang waktu itu dengan perasaan sangat yakin jika tubuh saya tidak diduduki, saya akan kerasukan. Entah itu ide dari mana, lagi-lagi selama kejadian seperti ada yang membisikkan kalau badan saya harus diduduki agar tidak kerasukan. Selama saya tiduran, saya sempat merubah posisi dari tengkurap sampai celentang. Ketika saya terlentang dengan posisi wajah melihat ke atas, justru saya melihat kepala yang menembus tembok dengan rambut yang menjulur ke bawah. Saya refleks, saya berbalik badan ke arah kanan. Di situ saya melihat di samping Ujang ada pocong dengan wajah penuh darah. Cepat-cepat saya merubah posisi lagi tengkurap mengarah ke lemari plastik. Justru saya melihat mulut dengan gigi yang besarnya sebesar jari-jari manusia. Saya sudah benar-benar tidak kuat. Ujang yang saat itu seperti tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Dia hanya duduk di tembok tersebut. Pikir saya, saat itu apa cuma saya dan Ian yang melihat semuanya. Kita berlanjut di cerita selanjutnya. Yang sekarang ingin saya ceritakan adalah menurut versi keluarga dan orang sekitar terdekat saya. Karena setelah kejadian saya diajak berkelahi oleh sosok tersebut dan bertemu kakek-kakek, saya tidak lagi ingat apa yang saya rasakan. Pagi itu sekitar pukul 6.20, tepatnya di ruko Ian, telah ramai warga yang sedang melihat saya mengamuk, tidak sadarkan diri. Mata yang hanya menyisakan warna putih dengan seluruh tubuh dipenuhi keringat. Sekalinya menatap, tatapan saya seakan sangat tajam. Setiap siapa saja yang ingin memegangi, pasti saya ajak berkelahi. Sangat kaku, kepalan jari tangan tidak ada yang bisa melepaskan dari orang yang kala itu tidak sadar akan siapa dirinya. Seakan tenaga tiada habisnya. Seakan tidak ada yang bisa mengalahkan tenaga saya. Walau dipegangi 5 atau 10 orang sekalipun, entah apa yang sebenarnya telah terjadi dan bagaimana saya bisa memiliki kekuatan sedahsyat itu. Dan entah dari mana warga bisa seramai itu. Bahkan yang bukan dari warga tempat tinggal saya, mereka datang hanya untuk melihat apa yang sedang terjadi di sebuah ruko elektronik milik Ian. Sebelum Mas Bejo datang, panggil saja Yuli, kakak kandung saya, yang dimana ia juga sempat menginterogasi Ian. Ada apa? Kenapa bisa sampai seperti ini? Ian mungkin menceritakan sedikit kronologi yang sampai membuat Ian bicara kalau saya menyimpan SS di saku celana. Akhirnya Ian mencoba mengambil dompet berisikan SS dari saku saya, yang membuat saya marah, sangat marah. Pada akhirnya Mbak Yulilah yang mencoba mengambilnya sendiri dari saya. Dengan lemah lembut ia merayu saya, yang menurut cerita akhirnya saya memberikan dompet itu. Mbak Yuli sempat membuka isi dompet itu. Ia pun kaget disaksikan suaminya yang berada di sampingnya. Warga dan orang-orang sempat penasaran apa yang telah diambil oleh Mbak Yuli. Sempat satu paket kecil terjatuh ketika dompet berisi SS dibuka.
Akan tetapi Mbak Yuli langsung mengambilnya dan memasukkannya kembali ke dompet. Tidak mau hal itu diketahui oleh warga, apalagi ada warga yang bukan asli dari tempat saya tinggal. Akhirnya dompet itu disimpan oleh Mbak Yuli, kakak saya. "Son, tolong panggil Mas Bejo," suruh seorang pria parubaya kepada menantunya, kakak ipar saya, yang umurnya sekitar 50 tahunan. Ya, itu adalah bapak kandung saya. "Panggil saja Sony, kakak ipar saya, dan panggil saja Mas Bejo, nama orang pintar tersebut." Mas Bejo adalah orang pertama yang dipanggil oleh keluarga saya. Selain sudah kenal puluhan tahun dengan Mas Bejo, beliau ini adalah teman satu pekerjaan bapak dan kakak ipar saya. Mas Bejo telah dikenal sebagai orang yang mampu mengatasi hal-hal seperti yang saya alami. Dan selain itu beliau juga menjadi seorang yang suka memagari rumah-rumah yang membutuhkan pemagaran khusus. "Ya Pak, tunggu sebentar." "Buruan Son," kata bapak dengan kepanikannya. Sony atau Kak Sony lalu pergi menuju tempat Mas Bejo, yang saya sendiri tidak sama sekali tahu di mana rumah Mas Bejo. Umur Mas Bejo bisa dibilang sudah cukup tua, sekitar 50-an tahun, sepantaran dengan bapak saya kira-kira. Dengan perawakan kecil kekar, hitam dan mata sedikit belok, kental dengan logat Jawanya ketika beliau sedang berbicara. Menurut cerita dari salah satu keluarga saya, sekitar pukul 07.30, Mas Bejo baru tiba di tempat kejadian. Mas Bejo lalu bertanya pada keluarga dan juga bapak saya. "Ini kenapa Wo, sampai bisa kayak gini?" tanya Mas Bejo kepada bapak saya. Kita sebut saja nama bapak saya dengan nama Bewok. "Saya juga nggak tahu. Saya juga dibilangin Sony kalau anak saya kesurupan. Makanya saya coba panggil Mas Bejo ke sini buat liatin keadaannya. Soalnya kata Ian yang punya ruko ini udah dari semalam," sahut bapak saya agak sedikit tenang. Dan menurut kesaksian yang ada, Mas Bejo sang orang pintar tersebut membaca doa. Entah doa apa yang dia baca. Menurut kesaksian, reaksi saya pada saat itu hanya menatap Mas Bejo yang kala itu berusaha mengeluarkan sosok yang sedang mengendalikan tubuh saya. Dengan tatapan tajam saya sempat menyerang Mas Bejo, memukul lantai dengan telapak tangan sebanyak 3 kali, seolah sedang memanggil kawanan sosok yang lain untuk berkumpul. Duk duk duk, sambil mengerang. Saya serang Mas Bejo dengan gerakan seperti harimau. Kuku yang mencengkeram lantai, mencakar-cakar lantai seperti bersiap untuk menerkam mangsanya. Akhirnya Mas Bejo mulai memegang kepala saya dan mulai membacakan doa. Akan tetapi hal yang dilakukan Mas Bejo percuma. Saya terus berontak dengan kekuatan yang entah dari mana asalnya, membuat kacau seisi ruko tempat Ian. Saya serang Mas Bejo dengan tenaga dalam yang entah itu dari mana, sampai membuat Mas Bejo terpental. Ian mulai membantu memegangi tubuh saya. Disambung sebagian keluarga saya ikut memegangi. Akan tetapi saya justru menendang Ian, yang membuat Ian terpental sejauh 2 meter. Situasi makin rumit. Sebagian keluarga kembali sedih dengan keadaan saya kala itu. Tubuh saya terus dipegangi agar tidak berontak terus-menerus. Akan tetapi tubuh saya justru malah menjadi kaku waktu saya ingin dipindahi ke arah kasur. Kaku seperti besi. Kaku, sangat kaku. Karena menurut kesaksian selama Mas Bejo mencoba mengeluarkan sosok yang ada di tubuh saya selalu ingin menuju ke arah dapur dan kamar mandi tempat Ian. Entah ada apa sebenarnya di dapur dan kamar mandi Ian yang membuat saya selalu tergerak ke tempat itu. Mas Bejo yang kala itu penasaran bagaimana bisa hal tersebut terjadi. Mas Bejo lalu mencoba mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuh saya sekali lagi, mulai dengan membacakan doa. Mas Bejo memulai ritual yang kedua. Akan tetapi tetap saja hal itu tidak membuat usaha Mas Bejo berhasil. Saya terus mengerang, mengamuk dan ingin menyerang Mas Bejo. Dengan jari tangan terus mengepal. Mas Bejo penasaran dan mulai mencoba membuka kepalan jari tangan saya. Tetapi hal itu percuma. Kepalan jari tangan saya tidak berhasil dibuka oleh Mas Bejo, dan tidak ada satupun orang yang berhasil membukanya. Dari ujung jari kaki dan ujung rambut yang panjang, seperti ada kekuatan lebih di setiap tubuh saya. Tidak lama Mas Bejo lalu berkata, "Tangannya dari tadi ngepal, kayak megang apa ya? Kalau yang saya perhatikan dan saya lihat gerak-geriknya kayak semar,
dan tangannya kayak megangin keris kecil, tapi nggak mau dilepas. Mau dibuka juga keras, ucap Mas Bejo sambil kelelahan. Dengan beberapa percobaan yang Mas Bejo lakukan, di mana usahanya yang kedua itu tidak membuahkan hasil, Mas Bejo akhirnya meminta maaf kepada keluarga saya kalau dia belum bisa membantu, karena kekuatan Mas Bejo seperti tidak mampu untuk mengeluarkan sosok di tubuh saya. Kayaknya saya nggak sanggup kok, rasanya tenaganya benar-benar kekuras. Baru kali ini saya ngadepin kayak gini, saya juga bingung, kok bisa sampai kayak gini, agak aneh sih ini, ucap Mas Bejo pada bapak saya. Terus gimana ya Mas? Saut bapak saya kembali panik. Coba cari orang lain, Wok. Kali aja ada jalan keluarnya. Maaf, saya beneran gak sanggup. Situasi makin membuat haru pihak keluarga saya, terutama ibu. Sebagian orang yang mencoba ingin melihat dan mencoba ingin masuk ke ruko Ian pun mulai disuruh pergi satu persatu. Lalu ruko tersebut ditutup agar tidak ada lagi orang lain selain keluarga saya dan Ian di dalam ruko. Keluarga saya pun akhirnya mencoba memanggil orang pintar yang kedua. Entah siapa, saya pun sama sekali tidak mengenal orang tersebut setelah diceritakan keluarga saya. Singkat cerita, usaha orang kedua, ketiga dan keempat ini juga tidak membuahkan hasil. Menurut penuturan beberapa orang pintar yang telah dimintai pertolongan oleh keluarga saya, sosok yang mencoba masuk dan mengendalikan tubuh saya ini seakan bergantian. Jadi bukan hanya satu sosok saja yang masuk dan mencoba mengendalikan tubuh saya. Bahkan sosok-sosok yang tidak ada urusannya ikut bergantian masuk ke dalam tubuh saya. Jam sudah menunjukkan pukul 11:30 siang. Akhirnya saya pun dibopong menuju rumah. Di kiri dan kanan ada bapak dan Kak Sony yang membopong saya menuju ke rumah. Saya berjalan dengan keadaan tubuh yang dimana masih dikendalikan sosok-sosok tersebut. Seluruh badan basah penuh keringat. Rambut saya yang panjang menutupi seluruh wajah saya. Mata dengan tatapan kosong menambah suasana semakin ngeri kala itu. Seperti kuntilanak dengan kebiasaannya yang kadang suka menggoyang-goyangkan kepalanya, hanya diam, kadang tertawa, kadang senyum, seperti orang gila keadaan saya waktu itu. Terlepas dari itu semua, saya kedapatan sedang memukul-mukul meja yang ada di dekat saya, seolah memberi kode kalau ada sesuatu yang saya minta. Dan benar saja, ibu lalu menghampiri saya, mengajak bicara, menanyakan apa yang saya inginkan waktu itu. Kenapa Gus? Makan, mau makan, minum. Saya hanya geleng-gelengkan kepala, lalu memberi kode dengan tangan, mendekatkan dua jari saya ke mulut. Mau apa? Rokok. Lalu saya hanya mengangguk, mengiyakan ucapan ibu. Ibu lalu pergi dan membelikan saya sebungkus rokok. Tidak lama ibu pun datang membawakan saya rokok. Ibu membantu membukakan bungkusan rokok tersebut dan membantu saya menyalakan korek untuk membakar rokok. Saya pun merokok dengan tatapan kosong seperti bukan saya kala itu. Aneh, sangat aneh. Saya ceritakan sedikit bagaimana cara saya merokok. Saya merokok seperti biasa, tetapi sebatang rokok habis, saya langsung menyalakan rokok kedua. Rokok kedua habis, saya langsung sambung rokok ketiga, begitu seterusnya. Dilihatin, takut kasurnya kebakaran, ucap bapak. Situasi di rumah banyak mengumpul keluarga saya, berdiskusi mencari cara pada siapa lagi meminta tolong untuk menyembuhkan saya. Melihat kondisi saya yang terus-terusan seperti ini, di tengah diskusi, ibu menyarankan untuk meminta tolong pada Wira. Wira adalah salah satu orang yang dikenal juga bisa mengobati. Salah satu orang yang juga pernah saya kenal sebelumnya. Kepada Wira juga, saya pernah sempat meminta tolong untuk dibukakan aura wajah padanya. Kenapa nggak dari tadi pagi kita minta tolong sama Wira? Ucap bapak. Saya juga baru ingat. Wira adalah orang kelima yang menjadi harapan keluarga saya. Tidak lama ibu dan bapak segera menuju ke rumah Wira untuk meminta pertolongan. Cerita masih berlanjut dengan kedatangan Wira, sang orang pintar yang menjadi harapan terakhir. Singkat cerita, ibu dan bapak telah sampai di rumah Wira. Akan tetapi Wira tidak ada di rumahnya. Ibu dan bapak pun kembali ke rumah dengan niat nanti akan mencoba kembali lagi ke rumah Wira. Tak tak tak, bunyi ketukan pintu yang dipukul oleh bapak. Assalamualaikum, Bang Wira, teriak bapak. Tak tak tak, Bang,
Sepi, gak ada yang jawab, ucap bapak. Lagi keluar paling, ngobatin orang di luar, sahut ibu. Ya udah, kita pulang. Nanti kita balik lagi ke sini. Akhirnya ibu dan bapak kembali pulang. Sesampainya ibu dan bapak di rumah, ibu mencoba menceritakan kepada keluarga yang sedang menjaga saya kalau Wira sedang tidak berada di rumahnya. Gak ada orang di rumahnya, sepi, kata ibu. Mungkin lagi ngobatin orang di luar, ucap salah satu keluarga saya. Nanti kita coba ke rumahnya lagi aja, ucap ibu kembali. Jam pada saat itu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Tidak ada yang bisa dilakukan keluarga saya selain menunggu Wira. Karena tidak ada lagi orang pintar yang bisa dimintai pertolongan. Selain Wira, satu-satunya orang pintar terakhir yang dimana keluarga kami kenal. Selain itu sudah tidak ada lagi, karena sudah mencoba meminta kepada 4 orang pintar sebelumnya, dan 3 dari 4 orang pintar yang sudah dipanggil sebelumnya, tidak semua dari keluarga saya kenal. Karena sebagian adalah rekomendasi dari warga sekitar. Keadaan saya semakin memprihatinkan. Kadang saya tersenyum sendiri, kadang saya hanya diam dengan tatapan kosong. Kadang seperti ada yang mengajak saya sedang bermain dan berbicara. Tidak ada aktivitas lain selain seperti itu yang saya lakukan. Sempat ditawari makan, akan tetapi saya tidak menggubris tawaran itu. Untuk minum pun harus dibantu. Saya sempat didiamkan di dalam kamar sendiri tanpa mengunci pintu dengan alasan bisa terus memantau keadaan saya. Para keluarga berharap mungkin saya akan lelah dan tertidur dengan sendirinya. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi. Saya tetap duduk di posisi yang sama. Sebagian teman-teman saya termasuk Ian mencoba menjenguk saya, ingin tahu bagaimana kabar dan keadaan saya, ingin mencoba berinteraksi kepada saya dengan harapan siapa tahu saya bisa diajak bicara dan mendapatkan informasi lain. Akan tetapi hal itu masih sama. Tetap sia-sia, tidak ada sepatah kata pun dari mulut saya yang keluar. Akhirnya teman-teman saya pun kembali ke teras rumah dan hanya mengobrol dengan keluarga saya. Fai, pada saat itu entah kenapa ketika saya melihat wajah Ian yang juga ingin mencoba mengajak saya bicara, saya memandang sinis padanya. Seakan ada tatapan penuh marah, tapi entah kenapa itu bisa sampai terjadi. Tidak lama dari itu terdengar suara gaduh dari dalam kamar tempat saya. Ya, saya mencoba memberi kode dengan memukul-mukul meja kembali, pertanda ada sesuatu yang saya minta. Lalu ibu masuk ke dalam mencoba untuk mencari tahu apa sebenarnya yang saya lakukan dan saya inginkan. Tidak lama ibu menghampiri dan bertanya dengan nada lemah lembutnya. Kenapa? Mau makan? Saya hanya menggelengkan kepala. Terus mau apa? Minum? Tanya ibu kembali. Saya kembali diam, tidak melakukan apa-apa, yang membuat ibu bingung maksud saya dan ingin apa sebenarnya. Ibu lalu menyuruh kakak kandung saya Yuli untuk menanyakan apa yang sebenarnya saya inginkan. Tidak lama Mbak Yuli menghampiri saya dengan harapan mendapat jawaban dari saya. Lalu Mbak Yuli pun mencoba menanyai saya dengan nada halus. Gus, mau apa? Awalnya saya hanya senyum, akan tetapi senyum itu mengerikan. Saya lalu memberikan kode isyarat dengan menggoyang-goyangkan tangan, yang dimana saya ingin sebuah pulpen dan kertas. Lalu Mbak Yuli mulai mencarikan saya sebuah pulpen dan kertas. Tidak lama Mbak Yuli berkata, pulpennya nggak ada, adanya pensil, mau? Saya hanya mengangguk dan mencoba menulis sebuah kata di dalam kertas itu. Pada akhirnya, saya pun menuliskan kata berisikan nama seseorang. Ya, nama seseorang. Dharma. Saya menulis nama Dharma. Ya, itulah yang saya tulis di atas sebuah kertas. Sebut saja Dharma, nama yang sudah saya samarkan. Dharma adalah salah satu teman saya. Ia bekerja sebagai keamanan di sebuah komplek perumahan. Tidak lama Mbak Yuli bertanya kembali pada saya. Kenapa sama Dharma? Saya hanya mengisyaratkan dengan jari telunjuk di mana saya meminta untuk Dharma datang ke rumah. Kebetulan ketika teman-teman saya menjenguk ke rumah, Dharma ini sedang bekerja. Akhirnya Mbak Yuli meminta salah satu keluarga saya untuk mencari Dharma. Sesampainya salah satu keluarga saya di tempat di mana Dharma bekerja, tidak banyak bicara, Dharma pun mengiyakan permintaan saya itu.
Singkat cerita, Dharma datang ke rumah. Ia langsung masuk ke dalam dan menemui saya di dalam. Tidak lama ia pun bertanya, "Kenapa nyuruh gue kemari? Gue lagi kerja," ucap Dharma santai. Saya hanya diam dan hanya senyum sambil melihat wajah Dharma. Tidak lama saya menulis kembali di sebuah kertas yang saya tunjukkan untuk Dharma. Tulisan itu berisikan tulisan sebuah petunjuk. "Lemari," tulis saya. "Kenapa? Ada apa di lemari?" ucap Dharma kembali sambil disaksikan Mbak Yuli. "Buang." "Apa yang dibuang?" "Lemarinya," ucap Dharma. Saya lalu memberi isyarat dengan tangan untuk membuang semua kotak di dalam lemari yang berisikan beberapa koleksi benda-benda. Salah satu benda tersebut saya gunakan untuk pegangan atau menjaga diri saya. Sebagian lagi hanya koleksi tanpa tua. Fai, sebelum kejadian saya sempat pergi dengan Ian beberapa hari lalu ke Sukabumi dan membawa benda ini. Tapi Ian merasa tidak senang. Tidak senang saya membawa itu, tapi saya bersikeras tetap membawanya walau ada perdebatan dengan alasan ini untuk jaga-jaga selama perjalanan menuju Sukabumi. Ya, saya meminta Dharma untuk membuang kotak berisikan wapak atau benda itu. "Coba cari Mbak Yuli, saya nggak enak lemari orang masa saya buka-buka," ucap Dharma. "Ya udah, ayo cari berdua, gue juga takut," ucap Mbak Yuli. Akhirnya Mbak Yuli dan Dharma menemukan kotak yang saya maksud. "Nih, yang mana yang dibuang?" ucap Dharma pada saya. Saya menunjuk sebuah kain berwarna merah yang sudah dirajah bertuliskan Arab-Arab gundul. Tidak lama saya memberi isyarat menggunakan tangan pada Dharma untuk membuang semua seisi kotak tersebut. Menurut informasi orang-orang sekitar, Dharma tidak tahu harus membuangnya kemana. Tetapi Dharma bertanya pada teman kerjanya di sebuah telepon yang dimana temannya Dharma memerintahkan membuang benda tersebut ke sebuah kali yang mengalir. Di posisi lain, sebagian keluarga saya takut yang dimana ketika saya sadar menanyai benda tersebut. Akhirnya Dharma mencoba membawa benda tersebut menuju tempat ia bekerja. Kebetulan di sana, tempat ia bekerja, ada sebuah kali yang dimaksud sebelumnya. Terlepas dari Dharma, setelah adzan asar di mana jam menunjukkan pukul 4 sore, orang tua saya kembali berniat mengunjungi rumah Wira. Sesampainya di sana, "Assalamualaikum," ucap ibu. "Waalaikumsalam," suara seorang pria. Ya, itu adalah suara Wira, orang pintar terakhir yang menjadi harapan keluarga saya. "Masuk, Bu." "Di sini saja, nggak apa-apa," ucap bapak saya. "Ada apa ini? Tumben." "Mau minta tolong, itu si Agai. Kesurupan dari semalam, sekarang masih belum sadar kayaknya. Bisa liatin ke rumah nggak, Bang?" ucap bapak saya pada Wira. "Kok bisa? Emang habis dari mana dia?" "Saya juga nggak tahu dia kalau main kemana. Tahu-tahu udah dapat kabar kayak gitu." "Ini di dalam lagi ada pasien saya. Tadi juga saya habis ngobatin di luar. Ini saya baru pulang, janjian sama yang di dalam." "Oh iya, pantas. Tadi saya kesini gak ada orang. Terus gimana ya, Bang? Kasihan Bang soalnya dari semalam. Tadi sempet coba diobatin juga sama 4 orang, tapi masih begitu lagi. Katanya sih balik lagi terus beda-beda gitu yang masuk," cerita bapak pada Wira. "Waduh, gimana ya? Gini aja, saya obatin pasien saya dulu sambil nunggu si Agai biar saya lihat di rumah. Saya jagain dari sini. Nanti habis maghrib insya Allah saya langsung ke rumah. Gimana?" ucap Wira pada kedua orang tua saya. "Tapi Bang Wira beneran ke rumah saya ya? Saya tungguin." "Ya, insya Allah saya langsung ke rumah," sahut Wira kembali. "Ya udah, saya pamit dulu, Bang. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ibu dan bapak pun akhirnya kembali menuju rumah. Di rumah masih ada sebagian keluarga saya yang menjaga. Sesampainya di rumah, sebagian teman-teman saya bertanya, "Gimana Bang Wewok? Apa ada Bang Wiranya?" tanya salah satu teman saya. "Ada, tapi habis maghrib katanya dia ada tamu." "Ya udah Bang, kita pamit dulu. Nanti malam saya ajak anak-anak majelis ke sini lagi sambil ngaji di sini." "Iya, makasih ya udah jengukin." "Ya udah pamit ya Bang, Bu. Assalamualaikum," ucap semua teman-teman saya. "Waalaikumsalam." Niat daripada teman-teman saya nanti malamnya ingin membantu doa dengan mengajak teman-teman yang lain dan teman dari anak-anak majelis.
Hari sudah semakin sore, sandekala hari itu telah muncul, membuat warna langit berubah sedikit demi sedikit. Tidak lama lantunan azan maghrib pun berkumandang. Berharap Wira akan segera datang untuk memberi pertolongan. Di rumah sebagian keluarga saya ada yang pulang sejenak. Sebagian tetap masih ada yang bertahan di rumah sambil menjaga dan melihat keadaan saya. Persis tepatnya setelah azan maghrib berkumandang, saya yang awalnya duduk di posisi yang tidak berubah, tapi pada waktu itu saya telah tengkurap. Dengan kepala menghadap ke tembok, sambil mencoret-coret tembok dengan pensil, tidak ada arti apa-apa, hanya sekedar coretan tidak beraturan. Kemarin saya ingin coba foto coret-coretan itu, akan tetapi tidak bisa. Karena posisi lemari sudah berubah menutupi coretan itu. Saya berniat ingin upload tapi justru malah tertutup lemari. Singkat cerita, maghrib telah usai. Orang-orang yang sholat di masjid dan musola pun sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Akan tetapi Wira yang kami tunggu tidak kunjung tiba. Entah sedang apa, atau masih mengobati pasiennya yang ketika itu ada di rumahnya, atau ada urusan lain. Alhasil keluarga saya hanya bisa menunggu. Ya, menunggu yang entah kapan datangnya. Singkatnya, sebelum adzan Isya berkumandang, salah satu keluarga saya berinisiatif mendatangi rumah Wira. Berharap kala itu Wira bisa langsung dijemput menggunakan motor, pikirnya. Sesampainya di rumah Wira, ternyata masih ada tamu. Yang tadinya hanya satu orang, sekarang bertambah satu lagi. Entah ingin berobat atau hanya berkunjung, tidak peduli akan hal itu, sebut saja Sobirin. Nama yang sudah saya samarkan, yang dimana Mas Sobirin ini termasuk kakak ipar saya. Sobirin lalu mengucap salam dan mencoba menanyakan pada Wira kapan untuk segera bisa datang ke rumah. "Assalamualaikum," ucap Mas Sobirin. "Waalaikumsalam," ucap orang-orang termasuk Wira menjawab salam Mas Sobirin. "Belum bisa ke rumah ya?" tanya Sobirin. "Oh, rumah Aga ya?" "Iya Mas," jawab Sobirin lagi. "Ini dikit lagi udah selesai, tapi masih ngobrol-ngobrol dikit aja kok. Tenang aja Mas, saya di sini sambil jagain. Aga juga udah saya lihat dari sini keadaannya. Paling sekarang dia lagi tiduran Mas," ucap Wira pada Mas Sobirin yang seolah tahu keadaan saya di rumah. "Ya udah, saya tunggu di sini. Biar bareng apa gimana enaknya?" tanya Mas Sobirin lagi. "Gak usah Mas, nanti saya sendiri ke sana. Saya minta nomor telepon Masnya, biar Mas sama orang rumah nggak mondar-mandir ke sini. Kasihan bolak-balik jadinya. Maaf sebelumnya ya Mas, jadi nunggu." "Oh, ya udah kalau gitu. Agak cepet ya Mas, kalau bisa. Kasihan bocahnya soalnya," sahut Mas Sobirin lagi. "Iya Mas, dikit lagi kok." "Ya udah Mas, assalamualaikum," ucap Mas Sobirin. "Waalaikumsalam." Mas Sobirin akhirnya kembali lagi ke rumah tanpa membawa Wira. Sesampainya di rumah, Mas Sobirin berucap pada keluarga, "Tadi saya ke rumahnya." "Ke rumah siapa?" tanya Mbak Yuli, istri dari Mas Sobirin. "Ke rumah Wira, tapi masih ada tamu." "Yah, gimana sih? Udah ditungguin dari tadi. Bisa nggak sih sebenarnya? Kalau nggak bisa bilang biar orang nggak nunggu-nunggu," jawab Mbak Yuli agak kesal. Tepat di jam 20.15 malam, suara panggilan telepon Mas Sobirin berbunyi. Panggilan telepon itu dari Wira. Mas Sobirin lalu mencoba mengangkat telepon dari Wira. "Halo," ucap Mas Sobirin. "Mas, ini saya Wira. Mas bisa video call sebentar, terus nanti tolong arahin ke bocahnya ya." Bocah yang dimaksud adalah saya. "Oh iya Mas, sebentar," jawab Mas Sobirin. "Ini Mas." Emang agak ngeselin itu Mas, yang lagi di dalam badannya. Mukanya aja ngeselin, jelek banget sambil senyum-senyum. "Ya udah Mas, tunggu ya." "Iya Mas," sahut Mas Sobirin. Tidak lama video call berakhir. Entah siapa yang mematikan. Lalu di pukul 24.05 malam, seorang pria menggunakan gamis berjalan menuju rumah saya. Sesampainya di depan rumah, ia bertanya, "Assalamualaikum, maaf, mau tanya rumahnya Age yang mana ya?" tanyanya pada keluarga saya. "Ini rumahnya, ada apa ya Bang?" sahut bapak saya. "Ini tadi saya ditelepon abang saya Bang Wira, katanya saya disuruh ke sini ngobatin yang kesurupan." "Oh, disuruh Wira, silakan masuk," ajak bapak saya. "Wira nggak ke sini." "Dia masih ada tamu Pak, tapi nanti katanya sih ke sini," jawab adiknya Wira. "Mau minum apa?" ucap ibu. "Udah Bu, apa aja yang ada," jawab adik Wira dengan sedikit candaan. "Ini anaknya, sini masuk Bang," ajak bapak ditunjukkan ke arah saya.
Udah dari kapan ini Pak? Wah, udah dari semalam. Lah, termasuk lama Pak. Kalau dari semalam baru ini orang kesurupan sampai seharian. Tapi emang agak ngeselin Pak kalau yang saya lihat yang lagi di dalam badannya. Bentar ya Pak, saya lihat dulu, saut adik Wira lagi. Tidak lama adiknya Wira ini mencoba memegang kepala saya, seakan ingin mencoba menerawang lebih dalam lagi. Saya tidak kenal dengan adiknya Wira, dan saya juga lupa siapa namanya, jadi maaf jika saya tidak menyebutkan siapa nama beliau. Beliau lalu mencoba menghubungi seseorang. Ya, ia menghubungi kakaknya yaitu Wira. Halo Mas, ini udah di TKP. Ya, gimana keadaannya? Tanya Wira. Ini mah lumayan ngeselin Mas. Kalau nggak cepet-cepet dibuang, ini anak bakal gila. Ya kayaknya dia pengen itu bocah. Lu sanggup nggak? Saya coba dulu Mas. Yaudah, nanti kabarin gue lagi, jawab Wira sambil mematikan teleponnya. Adiknya Wira lalu mencoba mengobati saya. Dari ujung jari kaki saya mulai ia coba raba, seakan mencari titik di mana harus ia mulai. Akhirnya ia lalu mencoba mengeluarkan makhluk tersebut yang bersemayam di dalam tubuh saya dengan 2 jarinya, yang jaraknya mengambang sekitar 2 jari, tidak menempel sedikit pun pada bagian-bagian tubuh saya. Yang saya rasakan seperti ada yang berjalan dari ujung jari kaki menuju bagian kepala. Agak sedikit hangat yang saya rasakan. Padahal jari-jarinya tersebut tidak sama sekali menempel di tubuh saya. Percobaan pertama gagal. Ia pun mulai berkeringat, lalu ia sambil berkata, dia kuat juga, gak mau keluar. Gak bisa keluar ya bang? Emang agak ngeselin Pak. Dia itu kayak ngajak pasukannya juga soalnya. Misalkan dia bisa dikeluarin, dia udah nyuruh pasukannya buat langsung masuk lagi. Selama pasukannya di dalam badan si Agai, nanti biangnya ini masuk lagi. Pasukannya kayak dikasih tugas buat nge-backup. Terus gimana bang? Saya coba sekali lagi ya Pak. Soalnya ini anak mau dibawa sama dia. Kayak jiwanya Pak. Kalau sampai dibawa si Agai bakalan gila Pak. Gak bakal bisa normal semula, jawabnya sambil menjelaskan lagi. Lalu adiknya Wira pun mencoba sekali lagi dengan gerakan yang masih sama dengan yang pertama. Sambil membaca doa, ia melakukan ritual keduanya. Akan tetapi tetap saja gagal. Apa yang ia lakukan kedua kalinya tidak membuahkan hasil. Dengan tubuh yang sebagian sudah basah dengan keringat, ia lalu mencoba menghubungi kakaknya kembali. Halo Mas. Wah, gak sanggup Mas. Kuat bener. Bandel itu Mas, susah banget disuruh keluar, ucapnya sambil bernada sedikit ngos-ngosan karena kelelahan. Ya kan gua bilang itu ngeselin, jawab Wira sambil menertawai adiknya. Ya sudah, lu siap-siap. Kayak yang tadi gue bilang aja ya, perintah Wira pada adiknya. Yaudah, matiin teleponnya Mas. Telepon pun mulai dimatikan. Adiknya tersebut entah disuruh apa oleh kakaknya. Ia pun mulai bersiap-siap, seolah-olah Wira dari kejauhan ingin mengirim sesuatu kepada adiknya. Tapi entah apa yang mereka berdua ingin lakukan. Adiknya Wira lalu mulai duduk kembali di samping saya. Sambil bersila, dia memejamkan mata, seolah-olah sedang bersiap untuk menerima sesuatu dari kakaknya Wira. Tidak lama adiknya Wira membuka matanya. Bebarengan dengan itu, suara telepon genggam adiknya Wira berbunyi. Halo, udah sekarang lu coba ya. Gue bantu dari sini. Abis itu gue nanti jalan ke sana. Teleponnya nggak usah dimatiin. Pindah ke video call aja. Minta tolong yang di situ suruh pegangin handphone lu. Arahin ke bocahnya ya. Suara Wira yang terdengar dari telepon yang di loudspeaker. Ritual mengeluarkan makhluk yang ada di dalam tubuh saya pun dimulai kembali, dan inilah adalah percobaan ketiga kalinya. Masih dengan gerakan yang sama, adiknya Wira pun memulai semua apa yang sudah diamanatkan kakaknya tersebut. Dimulai dari ujung-ujung jari kaki, masih dengan kedua jarinya yang sama, sekali tidak menempel di tubuhnya. Ia lalu membacakan sebuah doa berbeda. Dengan perlahan ia mulai menggerakkan kedua jari tangannya, berjalan sangat pelan menuju sampai ubun-ubun kepala. Yang saya rasakan saat itu berbeda jauh dengan percobaan pertama dan kedua yang sudah dilakukan sebelumnya. Seperti besi yang dipanaskan sampai memerah, siap untuk ditempa. Panas, sangat-sangat panas. Perbandingan dari percobaan pertama dan kedua tadi seperti 1000 dibanding 100. Yang sekarang ini benar-benar sangat panas. Rasanya seperti besi panas yang sedang ditempelkan di tubuh saya.
Ya, kedua jari adiknya Wira berubah jadi amat sangat panas selama ia menggerakkan kedua jarinya tersebut. Saya mulai berteriak-teriak, menjerit kepanasan, meminta ampun untuk tidak dilanjutkan. Akan tetapi, jari itu terus berjalan sangat pelan. Seakan tidak ada ampun untuk makhluk yang sedang ada di dalam tubuh saya pada saat itu. Saya terus berteriak. Beberapa orang mulai memegangi tubuh saya agar tidak terus berontak. Ketika jari itu hampir menuju di atas leher, saya mulai merasakan sesuatu yang dimana ada yang ingin keluar dari dalam kepala saya. Sakit, sangat sakit. Entah apa yang sebenarnya ingin keluar, tapi saya benar-benar merasakan ada sesuatu. Saya mulai batuk dan ingin muntah. Keringat membasahi pakaian yang saya kenakan pada waktu itu. Beberapa menit berselang, ritual yang dilakukan pun mulai dihentikan, menandakan ada keberhasilan dari usaha yang ketiga ini. Tubuh saya mulai lemas, selemas-lemasnya orang lemas, tidak ada daya untuk menggerakkan bagian tubuh manapun. Sebelum saya membuka mata, tidak lama saya seperti orang yang tertidur beberapa menit. Tidak lama dari itu semua orang seperti mengucap syukur atas usaha yang sudah dilakukan oleh Wira dan adiknya. Assalamualaikum, suara Wira dari arah luar. Waalaikumsalam, ucap semua orang yang ada di dalam rumah. Gimana, udah bisa kan? Udah, biarin dulu dia kayak gitu, nanti biar saya yang bangunin. Ini tadi kita sebenarnya sempat pengen kecolongan, yang di dalam badannya si Age kayak tahu mau ada orang datang ngeluarin dia. Untungnya saya selama di rumah kan ngawasin. Saya juga nggak mau kecolongan, jadi main cepet-cepetan, takut nanti beneran dibawa jiwanya si Age. Kalau sampai kejadian, Age bakalan gila pak, bu. Kalau udah dibawa, udah susah balik lagi, sambung Wira lagi seraya menjelaskan. Tapi alhamdulillah kayaknya dia udah nggak bakal bisa masuk lagi. Udah saya kunci, jadi nggak bakal bisa masuk ke badannya si Age lagi, insya Allah. Dia habis dari mana sih? Kok bisa kayak gini? Tanya Wira kepada keluarga saya. Nggak tahu kita juga, dia habis dari mana? Kemarin sebelum kayak gini marip-marip dia keluar tuh bang. Sebelum dari itu dari mana lagi? Soalnya kalau yang saya lihat ini, dia kayak habis dari suatu tempat, terus bawa pulang apa gitu ke rumah, nggak tahu apa gitu. Tapi kalau yang saya cium sih wangi. Jadi kalau yang saya gambarin, kayak minyak wangi di dalamnya, kayak ada kain kafan. Kayaknya dia beberapa hari lalu pergi bang ke Sukabumi, tapi nggak tahu ke tempat siapa. Perginya sih sama si Ian, tapi Ian saya tanya katanya nggak dari mana-mana, sahut ibu pada Wira. Ya saya sih nggak tahu ya. Cuma yang saya lihat ini makhluk ngikutin Age. Jadi bukan makhluk asli dari sekitar rumah ini. Kalau dari sekitaran rumah ini udah nggak ada yang ganggu, Wira menjelaskan. Sebagian keluarga dan orang di sekitar antusias mendengarkan. Ini sih masih saya tahan makhluknya. Maksud saya mau tanya si Age, makhluknya mau dimusnahin apa mau dipindahin ke tempat jauh aja? Coba saya bangunin Age-nya. Gimana sih? Jagoan masa bisa kemasukan? Ucap Wira dengan sedikit candanya. Gai, bangun Gai. Perlahan saya mulai membuka mata dengan penglihatan yang sangat buram. Untuk mengenali seseorang butuh waktu beberapa detik untuk mata saya dapat melihat jelas. Saya coba melihat seseorang yang dimana tepat di depan saya, samar-samar dan sedikit demi sedikit, wajah yang ada di hadapan saya mulai jelas terlihat. Ya, beliau adalah Wira. Udah Gai, udah gak ada apa-apa. Pada sakit ya badannya? Ucap Wira sambil bertanya. Saya tidak menjawab, hanya diam seperti orang yang masih bingung dengan keadaan yang sebenarnya sedang terjadi. Kenapa ada banyak sekali orang di rumah? Udah biarin dulu, kasih minum aja dulu. Itu dia masih bingung kayaknya. Nanti gak lama juga agak sadar dia. Akhirnya orang-orang pun mulai pindah ke depan rumah untuk saling mengobrol sambil menunggu saya agak sadar. Ibu memberikan saya minum dan menggantikan baju yang saya kenakan karena sudah basah karena keringat. Kalau saya tidak salah lihat pada waktu itu, ketika saya tidak sengaja melihat ke arah jam dinding, di mana jarum jam menunjukkan pukul 22.30. 11 jam lebih akhirnya saya terlepas dari makhluk bajingan itu yang ingin mencoba membawa jiwa saya. Akan tetapi hal tersebut tidak sampai terjadi. Allah masih memberi saya kesempatan. Allah masih memberi saya perlindungan dengan perantara yang Allah beri melalui orang-orang baik yang sudah membantu saya.
Jiwa saya yang ingin dibawa berhasil diselamatkan. Assalamualaikum. Suara Dharma terdengar dari depan rumah yang saya dengar. Bang Wira, dari mana bang? Ucap Dharma sambil basa-basi pada Wira. Dari rumah, habis dari mana lu? Jawab Wira sambil bertanya pada Dharma. Ini si Agai tadi nyuruh buang ginian, cuma belum kita buang ini. Soalnya gak berani, takut saya bang. Anaknya mana tuh si Agai? Udah sembuh dia? Saud Dharma sambil memberitahu. Udah sembuh noh, bocahnya masih di dalam. Ajak ngobrol Gida, coba. Udah bisa ngomong belum? Tadi mah masih kayak orang bingung. Ucap Wira pada Dharma. Dharma memang tipikal orang yang agak kocak dan lincah. Udah, ya udah biarin dulu dia nenangin diri. Syukur dah kalau udah sembuh mah, Saud Dharma. Ini bang, lu aja yang buang, gue takut. Ucap Dharma sambil cengengesan. Mana sini gue lihat, ucap Wira meminta. Nih gara-gara ginian juga nih dia begitu. Jadi Age bawa-bawa beginian nih kayaknya. Terus itu setan yang di dalam minyak wangi kayak ngerasa ditantang sama punyanya Agai. Soalnya ditaruh dijadiin satu sama Agai. Kayaknya sih gitu yang gue lihat, ucap Wira menjelaskan. Udah, nanti biarin gue yang buang yang kain merahnya, ucap Wira lagi. Kalau yang lainnya gak apa-apa, lu lemparin aja ke kali sama kotak-kotaknya. Insya Allah gak ada apa-apa. Yang bahaya yang ini nih, yang kain merah. Bahaya sih enggak, tapi berpengaruh yang bikin dia sampai kayak gitu. Ya udah oke dah, tapi beneran nih ya, nggak apa-apa bang, ucap Dharma ketakutan. Tenang, udah nggak apa-apa, saud Wira pada Dharma. Di tengah obrolan mereka, Wira dan yang lainnya pun mencoba ke dalam untuk melihat kembali keadaan saya. Sedikit demi sedikit mencoba mengajak saya berbicara. Wira akhirnya mengajak saya berbicara kembali. Gimana sih, jagoan bisa sampai kebobolan? Canda Wira pada saya. Nggak ngerti saya juga bang. Lu mau gimana Gai? Musnahin apa mau dipindahin aja? Gua bingung bang. Emang gimana sih bang maksudnya? Ya udah gini aja dah. Sekarang lu istirahat dulu. Kayaknya lu masih belum bisa gunain pikiran lu. Lu punya nomor telepon gua kan? Besok atau lusa kalau lu udah enakan, lu kontak gua. Nanti biar gua jelasin maksudnya gimana. Ya udah ya bang. Makasih banyak ya bang, ucap saya berterima kasih pada Wira dan orang di sekeliling. Satu persatu Wira berikut adiknya, Dharma dan sebagian teman-teman saya mulai berpamitan karena melihat kondisi saya udah agak sedikit membaik walau belum sepenuhnya normal. Keesokan harinya pada sore hari, setelah melewati semua kejadian tersebut, saya tidak sengaja bertemu dengan Wira di sebuah warung dekat rumah. Gimana keadaan sekarang? Tanya Wira pada saya. Alhamdulillah udah baik kan bang? Oh ya, kemarin maksudnya gimana sih bang? Wira lalu mengutarakan maksudnya. Gini Guy, maksud gua kemarin itu setan kan bukan asli dari sini, alias itu setan yang gak sengaja ngikut. Lu sebelumnya pernah pergi ke suatu tempat kan? Terus gak sengaja bawa minyak yang isinya kain kafan. Nah, kemungkinan besar yang gue lihat dari situ Guy. Jadi maksud gue itu setan mau lu musnahin, apa mau lu buang aja yang jauh? Kalau mau gue musnahin, nanti malam gue bakar itu setan. Kalau mau dijauhin, gue buang ke tempat yang jauh, cerita Wira sambil bertanya pada saya. Itu sebenarnya setan yang di dalam minyak itu diikat Guy, buat isian itu minyak. Makanya ada kain kafan di dalam minyak. Itu kayak buat penglaris atau penjaga toko juga. Yang gue lihat tangannya dia kayak kesakitan. Kayaknya sih dipaksa buat jadi isian minyak itu. Gimana jadinya? Sambung Wira. Gue bingung bang, kalau maksudnya kayak gitu. Masalahnya kalau emang itu ada hubungannya sama minyak wangi punya Ian yang gak sengaja kebawa sama gue. Kalau sampai itu setan, lu mau hancurin atau musnahin, gue takutnya nanti yang ngasih minyak ke Ian itu tahu kalau gue yang hancurin si penghuni minyak itu. Gue tahu maksud lu Guy. Semalam gue udah coba ketemu sama orang yang ngasih minyak ke Ian. Bang Wira tahu dari mana? Kan Bang Wira nggak kenal. Jawab saya penasaran. Guy, gue kan cukup dari rumah aja bisa datengin orang. Ada ilmunya Guy. Udah, pokoknya lu tenang aja. Gue yang jamin lu nggak bakal kenapa-napa. Urusan orang yang di Sukabumi yang ngasih minyak ke Ian itu urusan gue. Saud Wira penuh yakin. Duh gimana ya bang? Udah bang,
kalau emang yang masukin ke badan gue emang setan dari minyak wangi itu, gue minta biarin aja bang, gak usah diapa-apain. Gue cuma takut nantinya malah kenapa-napa sama si Ian. Disangka gue ngancurin usahanya atau gimana. Soalnya Ian sama gue juga kayak agak kesel aja setelah kejadian kemarin. Beberapa hari sebelum kejadian, saya bersama dengan Ian memang pergi ke Sukabumi. Waktu itu saya memang ada urusan. Sepulangnya saya bersama Ian sempat nginep beberapa hari di tempat saudaranya Ian. Tanpa sepengetahuan saya, Ian diam-diam ternyata janjian dengan seseorang di salah satu padepokan yang mungkin sudah ia kenal sebelumnya. Saya tahu Ian ke padepokan karena saya bertanya pada orang rumah yang saya inapi waktu itu. Selama saya menginap sekitar 1 hari 2 malam, saya berdua berencana pulang di malam hari. Saya lupa di jam berapa hari itu, yang pasti belum terlalu malam. Awalnya Ian izin pada saya sebelum pulang. Ian ingin menemui seseorang. Padahal saya sudah tahu niat dia mau kemana. Akan tetapi saya bertanya, apakah jalannya searah kita pulang? Ian menjawab iya. Akhirnya saya mengambil sebuah keputusan, kalau memang satu arah kenapa tidak sekalian saja, jadi kita tidak perlu bolak-balik. Tapi pada saat itu Ian seperti keberatan, ditambah saya membawa sesuatu atau membawa pegangan. Dengan berat hati dan sedikit lama berpikir, Ian lalu mengiyakan maksud saya. Akhirnya kami berdua pamit kepada saudaranya Ian yang rumahnya sempat saya singgahi untuk bermalam di situ. Kami berdua pun pergi. Singkat cerita, kami tiba di sebuah rumah yang dari luar lampu rumah tersebut sedikit remang. Ya, saya tiba di rumah yang dimana Ian sudah membuat janji sebelumnya. Saya masuk ke rumah itu, tapi Ian melarang saya untuk membawa tas saya yang di dalamnya membawa pegangan. Akhirnya tas ransel pun saya letakkan di luar sedikit masuk ke ruang tamu. Maksud Ian takut terjadi sesuatu atau disangka yang tidak-tidak. Jika sampai beliau atau orang yang ditemui Ian itu tahu jika saya membawa sebuah benda bertuah. Saya pun masuk menunggu lumayan lama. Sekitar 30 menitan seseorang datang menyuruh Ian menghampirinya. Ian lalu berdiri dan mendekati pria yang berumur sekitar 40 tahunan tersebut. Entah percakapan apa yang mereka berdua bicarakan, karena saya tidak sama sekali tahu dan tidak mengerti bahasa Sunda. Setelah dari situ, Ian membawa sebuah benda seperti minyak wangi berbalut plastik yang sempat dimasukkan di dalam tas saya, karena tas hanya satu pada saat itu. Tidak lama dari itu, kami berdua pun berpamitan dan melanjutkan perjalanan pulang kami ke Celiduk, Tangerang. Selama di perjalanan, saya sempat bertanya pada Ian apa yang ia minta. Tapi Ian hanya berkata kalau itu adalah sebuah minyak untuk ia gunakan di ruko, untuk dagangannya nanti, atau minyak penglaris. Saya yang sudah sedikit mengerti maksudnya hanya diam dan tidak banyak bicara atau mau tahu lagi. Karena menurut saya itu urusan pribadinya. Ian berpesan untuk saya merahasiakan hal tersebut dari teman-teman atau orang lain. Dengan rasa bodoh amat tidak mau peduli atas urusannya, saya kembali fokus dan diam di atas motor, melanjutkan perjalanan, memecah suasana untuk membicarakan hal lain. Saya pun akhirnya meminta Wira untuk tidak memusnahkan makhluk tersebut dan membiarkannya, mungkin hingga sampai saat ini. Kalau itu mau lo, gue juga gak maksa, guys. Iya bang, udah biarin aja. Nanti aja semisal gak lama dari kejadian ini ada apa-apa lagi sama gue, baru ambil tindakan. Gue gak enak disangka nanti mau ngancurin usahanya. Gara-gara gue kayak gini, jadi kebaca semua apa yang Ian lakuin. Jawab saya menjelaskan pada Wira. Ya udah, kabarin aja guys. Kalau nanti butuh bantuan, gue balik dulu, mau nemuin orang. Saud Wira berpamitan. Wira pun pergi, dan saya mencoba menemui Ian untuk meminta maaf atas kegaduhan di tempat usahanya yang sampai membuat seisi kamar ruko berantakan. Ian lalu seperti memaafkan, tapi dari raut wajahnya seperti ada yang ia sembunyikan atau seperti orang yang tidak ikhlas. Tapi saya tidak peduli. Tujuan saya baik untuk meminta maaf. Dari semua kejadian itu, keadaan saya pun lama-kelamaan semakin membaik dan kembali menjalani hari seperti biasanya. Semoga di balik semua kejadian ini ada hikmahnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.